Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana mengumpulkan data biografi rawi menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim, dan aplikasi ini tentu lebih simpel, lebih memanjakan kita, lebih memudahkan kita dalam pencarian data biografi rawi. Jadi semuanya sudah langsung terhubung dengan hadisnya. Langsung saja kita lihat ya, bagaimana tampilannya di Jawami'ul Kalim. Nah, ini adalah tampilan awalnya ketika saya pilih menu bahas, ya, maka kemudian saya masukkan langsung di sini karena saya punya hadis misalnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumutis adil hijjah. Nah, sehingga di sini saya masukkan langsung tis adil hijjah sebagai kata kuncinya, lalu saya pilih yang marfu, qudsi, mauquf, maqtu, semuanya saya pilih. Kemudian sudah saya pilih bahas mutabik. Nah, kita tunggu hasilnya, masih proses. Di sini ada masih berputar. Agak lama memang. Nah, ini sudah mulai muncul. Ada sementara ini ada 6 ya yang bisa kita temukan hadis tentang puasanya Rasulullah 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Nah, kita ambil yang dari Sunan Abi Dawud dulu. Nah, ini ya. Kita ambil dari Sunan Abi Dawud, nanti akan muncul di gambar skema sanad yang akan tampil di PowerPoint. Nah, di sini hadisnya dari Abu Dawud. Sanadnya lengkap dengan matannya. Ya, ada Musaddad, ada dari Abu Awanah, beliau dari Al-Qur ibn Sabbah, dari Hunaidah bin Khalid, beliau dari istrinya dari istri Rasulullah SAW, yang istri Rasulullah ini melaporkan bahwa Rasulullah itu pernah puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Oke, ini sudah selesai tamal bahas. Oke, di Jawami'ul Kalim kelebihannya adalah semua nama rawi ini sudah langsung terhubung dengan biografinya. Nah, jadi ini kalau kita klik ya, ketika tidak ada linknya maka dia akan kursornya seperti ini. Tapi ketika ada linknya maka dia akan berbentuk tangan. Nah, ini tinggal kita klik saja. Misalnya kita klik Musaddad. Siapa sih Musaddad ini? Nah, kita bisa tahu di sini data biografi lengkapnya sudah diringkas oleh pembuat aplikasi Jawami'ul Kalim ini, di mana nama Musaddad tadi itu, ini nama aslinya, Ismur Rawi, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, dan seterusnya itu, nanti tinggal di copy. Ya, kemudian nama populernya ada Musaddad bin Musarhad al-Asdi, kemudian kunyahnya, panggilannya, nama aliasnya itu Abul Hasan. Kemudian di sini ada data lain, ada data madhab, kebetulan di sini tidak disebutkan. Kemudian ada tahun wafat, tidak ditemukan juga di sini informasinya. Kemudian negara tempat beliau tinggal itu di Basrah, ya. Kemudian wafatnya juga di Basrah, tahun kelahirannya ini 228 Hijriah. Kualitasnya, kompetensinya sebagai seorang perawi, beliau itu orang yang hafid, jadi sudah nggak diragukan lagi kapasitasnya. Nasabnya, nisbatnya ke daerah Basrah, juga kepada Bani Asad, ya, kampung Bani Asad, di mana beliau ini statusnya sebagai Maula Bani Asad. Berarti beliau bukan asli dari Bani Asad, tapi beliau sebagai Maula saja, ya, menjadi warga negara Bani Asad, ya, atau warga suku, warga kabilah Bani Asad. Mungkin karena bekerja di sana menjadi Maula di situ, entah jadi pembantu atau jadi pegawai atau apa, tapi jelas dia pendatang, bukan asli dari Bani Asad, tapi tinggalnya di sana di Bani Asad. Tobakohnya beliau tobakoh ke-10, ini Kibar al-akhidina an tabail atibak, murid seniornya para tabi'in. Jadi beliau sudah di generasi belakang ini ya. Kemudian ini adalah data jarh wa ta'dil. Tadi kita disebutkan rutbah. Rutbah ini adalah data jarh wa ta'dil yang punya thiqatun hafid, salah satunya kalau di sini. Nah, ini data kesimpulan. Kemudian yang ini adalah data lengkapnya ada di sini. Di sini ada 14 pendapat. Nah, kita lihat adatul aqwal. Ada 14 pendapat yang menyatakan tentang kualitas beliau sebagai seorang periwayat. Ini ada lengkap dengan siapa yang menyebutkan itu. Misalnya di sini Al-Jurjani, beliau menyebut Musaddad itu awwalu man shannafal musnad bil Basrah. Orang yang pertama menyusun kitab musnad, ya, dari Basrah. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahwa Musaddad itu orangnya thiqah. Abu Hatim Ibnu Hibban menyatakan beliau juga dalam daftar orang-orang yang thiqah.
Kemudian misalnya bawah kita lihat An-Nasai menyatakan thiqah juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan thiqatun hafid. Jadi kalau yang di sini tadi ar-rutbah thiqatun hafid, ya, yang disimpulkan oleh Jawami'ul Kalim ternyata itu adalah kesimpulannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kita bisa lihat di sini dalam Taqribut Tahdhib. Nah, ini qala fit taqrib thiqatun hafid awwalu man shannafal musnad bil Basrah. Ad-Daraqutni thiqatun hafid apa juga Adz-Dzahabi juga menilainya sebagai seorang hafid. Kemudian Yahya bin Ma'in menilainya sebagai shaduq, kadang menilainya dengan thiqatun thiqah, kadang menilainya dengan thiqah. Nah, ini jadi Ibnu Ma'in punya 3 penilaian, tapi tidak bertentangan satu sama lain. Semuanya menyatakan ta'dil, menyatakan adil, orangnya layak, ya, sangat jujur. Shadukun itu sangat jujur. Thiqatun thiqah itu jujur dan juga pinter, apa banget gitu ya. Kalau thiqah saja jujur dan juga pinter. Kemudian ini daftar nama gurunya. Nah, ini daftar nama gurunya dihitung di sini ada 178 orang. Nah, dengan adanya daftar nama guru yang cukup banyak seperti ini menunjukkan bahwa Musaddad, rawi yang sedang kita bahas, ini adalah orang yang tekun dalam belajarnya, mulazim li asy-syaikhir rawi, ya, orang yang sangat intensif belajar hadisnya dari seorang guru, sehingga beliau itu kapasitas sebagai seorang perawi itu bisa diakui, ya, keaktifannya sebagai rawi diakui banget. Nah, di sini ada nama gurunya, diantaranya adalah Ahmad bin Hambal, Umayyah bin Khalid, dan lain sebagainya. Lengkap dengan jumlah riwayat masing-masing guru itu. Imam Ahmad punya 6.177 hadis. Kemudian tapi hanya satu Musaddad itu mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini ya. Kemudian ini adalah daftar murid. Nah, daftar muridnya ada 154 yang terdeteksi, ya, bisa lebih karena tidak semuanya terdata. Boleh jadi ya, misalnya saya punya mahasiswa ada banyak sekali, tapi yang terdata mungkin hanya di kelas C dan D dan E saja. Kelas AB-nya mungkin datanya hilang. Itu boleh jadi seperti itu. Tapi yang jelas yang terdata ini ada 154 nama murid. Ini menunjukkan ketokohan beliau diakui banyak orang, sehingga muridnya sangat banyak dan semuanya menjadi tokoh beriwayat hadis. Nah, kita lihat juga di sini ada muridnya diantaranya yang bernama misalnya ini ya, Ya'qub bin Sufyan. Nah, ini punya riwayat sebanyak 1132, tapi yang diriwayatkan dari Musaddad itu hanya 2. Nah, kita lihat misalnya nggak banyak ini ya, misalnya kita lihat yang agak banyakan. Nah, ini Abu Dawud As-Sijistani. Nah, itu adalah muridnya Musaddad. Yang mana Abu Dawud As-Sijistani ini punya hadis ya sekitar 3.329 menurut data Jawami'ul Kalim. Nah, dari 3.300 hadis ini 519-nya itu diambil dari Musaddad. Ini menunjukkan bahwa Musaddad itu adalah guru hadis yang betul-betul aktif gitu ya. Sehingga muridnya itu orang-orang besar dan banyak sekali yang meriwayatkan dari beliau. Kemudian ini adalah referensinya dari Tahdhibul Kamal ya, terkait dengan daftar guru dan daftar rawi. Jadi di sini kita sudah sangat dimudahkan, sangat dimanjakan ya, karena semua data sudah terangkum dengan baik di sini ya, sudah tinggal kita copy, tinggal kita sajikan sesuai dengan kebutuhan data penelitian kita. Nah, jadi data-datanya sudah ada di sini. Ini enaknya kalau kita menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim. Misalnya kita ambil lagi satu dari Musnad Ahmad bin Hambal ya, yang sumbernya ini Ismul Masdar, sumber hadisnya dari Musnad Ahmad bin Hambal. Hadisnya sama, ini Tis'atil Hijjah, kan Rasulullah SAW yasumu Tis'atil Hijjah. Kemudian jalurnya kalau tadi kan dari Musaddad, sekarang ini jalurnya dari Suraj. Kita lihat dari Suraj, biografi Suraj. Oke. Nah, biografi Suraj. Suraj itu nama aslinya Suraj bin Nu'man bin Marwan. Nama populernya sama, ya, Suraj bin Nu'man al-Jauhari. Nah, beliau lebih dikenal sebagai seorang yang bergelar nama panggilannya Jauhari. Kemudian kunyahnya atau nama panggilannya ada Abul Husain, ada Abul Hasan, ada Abul Haris. Nah, di sini Abul Haris.
Nah, ada 3 nama panggilannya. Jadi satu orang punya nama banyak ya. Itu kebiasaan orang dulu. Ada nama panggilan Abdul Husain, Abdul Hasan, Abdul Haris karena memang anaknya ada yang namanya Hasan, ada yang namanya Husain, ada yang namanya Al Haris. Kemudian iqomahnya tinggalnya di Baghdad ya. Tahun kelahirannya 217 Hijriah, orangnya kualitasnya siqah ya, nisbatnya kepada Baghdad ya, ke Baghdad karena memang orang Baghdad, tinggal Baghdad. Kemudian nah ini ada nasyatnya. Nah, di nama itu sudah tergambar beliau itu seorang apa namanya, tukang perhiasan ya, tukang emas lah kalau di sini, mungkin tukang permata. Nah, di sana profesi, nasyat profesinya itu sehariannya beliau sebagai ahli atau tukang permata. Nah, sehingga dipanggil atau dikenal dengan seorang Al-Jauhari atau Al-Lu'lu'i. Jadi ulama hadis dulu itu profesinya macam-macam ya. Jadi meriwayatkan hadis itu bukan suatu profesi, tetapi profesinya adalah ya ini sebagai ahli permata gitu ya. Nah, kemudian kita lihat data lengkapnya terkait dengan jarh wa ta'dil ya, jarh wal adalah. Kita lihat ada 14 orang yang menilai tentang sosok siapa ini Surej ini tadi. Yang pertama Abu Hatim menilainya thiqah, Ibnu Hibban menilainya thiqah, Abu Dawud menilainya ghalata fi hadis. Nah, kadang beliau itu keliru dalam beberapa hadisnya. Al-Hakim menilainya thiqah makmun, Ibnu Makula menilainya thiqah, kemudian An-Nasai menilainya laisa bihi ba'sun. Nah, ini adalah data-data lengkap ya terkait dengan penilaian terhadap Surej terkait dengan kualitasnya, kapasitasnya, kompetensinya sebagai seorang perawi hadis. Kemudian daftar gurunya kita lihat beliau punya tercatat ada 80 guru, cukup aktif beliau meriwayatkan hadisnya, belajar hadisnya ya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memang betul-betul orang yang tekun, mulazim ya, orang yang intensif sekali belajar hadisnya dari para gurunya. Nah, di sini terlihat ada 80 hadis ya, maaf 80 orang guru, ini menunjukkan beliau adalah orang yang suka belajar. Kemudian talamid, muridnya tercatat ada 79, ini juga menunjukkan beliau itu orangnya cukup aktif dalam meriwayatkan hadis. Jadi di samping kesibukannya, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang bisnismen di bidang perhiasan tadi itu, beliau juga aktif meriwayatkan hadis sehingga tercatat ada 79 murid besarnya yang juga menjadi periwayat hadis. Kita lihat murid-muridnya itu adalah orang-orang besar, bukan sembarangan. Di sini ada Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Sinan yang punya hadis itu 6.100, ada 1.900, 300, 400 dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa murid-muridnya itu orang-orang besar dalam bidang periwayatan hadis. Nah, dan jumlahnya ada 79 yang tercatat. Yang tidak tercatat boleh jadi lebih banyak lagi. Sehingga di sini bisa kita lihat seberapa intensif ya aktivitas beliau sebagai seorang periwayat hadis. Nah, kemudian ini data aslinya yaitu ada di kitab Tahdhibul Kamal. Ini daftar nama gurunya Rawaan. Ini adalah nama guru ya, ada disebutkan di sini cuma 29, nanti dipadu dengan dari kitab lain sehingga totalnya bisa menjadi 80 tadi. Kemudian Rawa'anhu ini adalah daftar muridnya, yaitu ada Imam Bukhari, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Tadi ada 79. Nah, di sini tercatat yang tertulis di sini ada 33. Kemudian ulama jarh wa ta'dil. Nah, ini ada komentar-komentar jarh wa ta'dil yang jumlahnya 14 tadi itu kalau data lengkapnya ada di sini. Nah, ada di kitab Tahdhibul Kamal. Baik, kawan-kawan, kemudian di sini penting untuk dilihat berapa banyak gurunya, berapa banyak muridnya, itu untuk melihat bahwa sosok ini bukan sosok yang asing dalam dunia periwayatan hadis. Nah, oleh karena itu, sekarang ketika data ini sudah terkumpul, nah ini tinggal kita salin, kemudian kita kumpulkan dengan data rawi-rawi yang lain, sehingga kemudian nantinya bisa kita lakukan analisis kesahihan hadis dengan terlebih dahulu menganalisis ketersambungan sanadnya, kemudian menganalisis keadilan atau menganalisis jarh wa ta'dilnya, menganalisis keadilan dan ketebitan perawinya. Baik, itu kalau kita menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim. Semoga bermanfaat.